Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati Kaprodi KPGMI, yakni Bapak Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI. Dan yang saya hormati pula para dosen, khususnya dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran MI, yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Baik, perkenalkan, nama saya Nafisatuz Zakiyah, saya dari Prodi PGMI kelas 4B. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran MI yang diampu oleh Ibu Nur Fatimah MPD yang berjudul Instrumen Evaluasi Pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, apa pengertian dari instrumen evaluasi pembelajaran? Instrumen evaluasi pembelajaran adalah alat yang digunakan guru untuk mengumpulkan informasi mengenai pencapaian peserta didik, hasil belajar siswa secara sistematif, objektif, dan berkelanjutan. Nah, dan apa tujuannya di sini? Tujuannya yaitu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa itu bagaimana, dan mengetahui kesulitan belajar siswa itu bagaimana, dan dapat mengetahui keberhasilan proses pembelajaran siswa itu bagaimana, dan menentukan tindak lanjut pembelajaran siswa itu nanti bagaimana. Dan fungsinya di sini itu siswa dapat memberi umpan balik bagi guru dan siswa, dan dasar pengambilan keputusan pembelajaran, dan dapat menentukan program remedial atau pengayaan. Dan fungsinya di sini juga terdapat pada alat akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja guru, dan memantau dan dapat meningkatkan mutu kependidikan bagi siswa dan guru. Dan jenis instrumen di sini itu ada dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes itu digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, psikomotorik, dan efektif siswa melalui tes tertulis, lisan, dan praktik. Dan instrumen tes di sini itu ada seperti tes lisan, tes tertulis, dan tes praktik. Tes lisan itu seperti halnya tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi. Kalau tes tertulis itu seperti pilihan ganda, esai, isian, benar salah, atau menjodohkan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tes praktik. Praktik di sini itu seperti proyek, kerja, dan seperti membuat produk, itu praktek. Dan di sini yang kedua ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes itu digunakan untuk mengukur aspek efektif, yaitu sikap, minat, nilai, dan keterampilan sosial bagi siswa. Di sini ada 4, yaitu instrumen non-tes itu ada 4, yaitu observasi. Observasi ini seperti pengamatan sikap, perilaku, dan aktivitas siswa secara langsung, seperti itu. Dan guru itu bisa melihat bagaimana siswa itu dari situnya, yaitu dari observasinya. Yang kedua itu wawancara. Wawancara itu seperti halnya tanya jawab untuk memperoleh informasi lebih mendalam. Wawancara seperti menanyakan bagaimana ini, bagaimana itu. Nah, yang kedua itu ada angket, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden. Dan yang terakhir yaitu portofolio, yaitu kumpulan hasil karya siswa sebagai bukti perkembangan belajar. Bagaimana nanti itu
Siswa itu dapat menunjukkan kepada gurunya apa hasil yang sudah mereka siapkan, yang sudah mereka pelajari, gitu. Seperti itu. Dan di sini ada prinsip penyusunan instrumen. Prinsip penyusunan instrumen itu ada 5, yaitu valid, variabel, objektif, dan praktis, dan ekonomis. Valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliable itu hasil penilaian konsisten dan dapat dipercaya. Objektif itu penilaian tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Dan praktis itu mudah disusun dan mudah digunakan dan mudah dikoreksi. Dan ekonomis itu efisien dalam waktu, biaya, dan tenaga. Itu adalah prinsip penyusunan instrumen. Dan di sini ada langkah penyusunan instrumen. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Itu yang pertama harus menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua harus menyusun indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga menentukan bentuk dan jenis instrumen. Yang keempat menyusun kisi-kisi instrumen. Dan yang kelima yaitu menyusun butir instrumen. Yang keenam itu ada uji coba atau validitas dan reliabilitas. Yang ketujuh itu menggunakan instrumen dalam evaluasi, dan yang nomor 8 itu menganalisis hasil dalam dan tindak lanjut. Nah, di sini ada menggunakan hasil evaluasi. Menggunakan hasil evaluasi itu dapat mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa, dapat memberi umpan balik kepada siswa, dan menentukan program remedial dan pengayaan, dan sebagian laporan kepada orang tua dan sekolah. Dan kesimpulannya di sini yaitu instrumen evaluasi pembelajaran itu merupakan alat penting dalam proses pendidikan. Instrumen yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat tentang pencapaian belajar siswa, sehingga guru itu dapat mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.